Kondisi di dalam rumahnya, pemirsa. Mohon Pak Joko sekiranya bisa memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan pura dan umat yang ada di Kedung Gebang ini dari waktu ke waktu, gitu Pak Joko ya. Biar kita semua ini paham, terutama semeton-semeton yang dari Bali. Kembali mengingat sejarah masa lalu, tahun 67, 68 sampai 78. Hidup menjadi orang Hindu di Banyuwangi bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Karena sejarah yang berbicara. Pura ini dibangun tahun 67. Proses membangun pura, pemelaspasan pura itu bukan hal yang mudah. Tokoh dari Banyuwangi datang, Pak Ketut Sidro, Pak Ketut Wirandra, Pak Madi Rempet. Ada sesepuh yang masih hidup, kebetulan orang tua saya yang sekarang sudah kabur, baru umur 87 tahun sebagai pelaku sejarah. Ide Bedanda Merdeka Menuh adalah pendeta yang berjasa kepada kami semua umat di Banyuwangi. Pura masih dalam bentuk pagar, sengkernya pagar bambu, Padmasana dadap serep, di luar ada kami yang gerebek, kayak orang kafir, kontol muka, kayak tak kelompok dan seterusnya. Tetapi dengan keteguhan hati, ketegaran iman kita, orang yang di dalam pendeta yang puput karya menyampaikan saat itu sejarah yang saya terima, tetap laksanakan tugas kewajiban kita berdoa. Semua itu adalah yang Maha Kuasa yang punya. Nyawa kita, kematian, hidup kita supaya melakukan sembahyang yang di dalam tetap berjalan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Puskor Indonesia ini adalah lembaga swadaya yang dimiliki oleh umat Hindu dan sudah legal terdaftar secara nasional.
pergerakan utamanya seperti tadi disebut Ketua Pak Parisade, bahwa kita memang fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan umat. Jadi ini luas sekali jangkauannya, termasuk perjalanan kami saat ini dari Bali ke Banyuwangi, kemudian 2 hari lagi menuju ke Lumajang, kemudian menuju ke Malang. Ini adalah rangkaian Sewaka Dharma sebagai salah satu kegiatan rutin kita untuk melakukan pelayanan kepada umat. Maka namanya Sewaka Dharma, jadi kita melayani Dharma. Nah inilah seperti ini aktivitas kita melayani Dharma, bertatap muka dengan umat. Kemudian nanti kami ingin juga ada aspirasi apa yang ingin disampaikan. Karena Puskor ini secara berjenjang memiliki akses ke bagian-bagian yang memang kita perlu tuju. Seperti kemarin kita baru datang dari Jakarta bertemu Menteri Agama, banyak hal yang kita bicarakan, terutama aspirasi umat, termasuk bagaimana kita ingin Kementerian Agama memberikan kelonggaran terhadap kesulitan-kesulitan kita yang berkaitan dengan administrasi, kemudian pengurusan akte dan sebagainya. Termasuk salah satu yang kita perjuangkan adalah akan segera dibuatkan peraturan kementerian atau peraturan presiden yang merubah kantor urusan agama akan menjadi kantor pelayanan agama. Nah ini yang kita tegaskan kemarin, bahwa nanti di setiap KUA yang sekarang KUA akan menjadi KPA, umat Hindu berhak di sana juga ada sebagai pegawai dan melayani umat. Sehingga tidak hanya serta-merta untuk kepentingan umat saudara kita Muslim, tidak. Nah ini yang sudah dibahas juga oleh Menteri Agama dan segera akan dibuatkan peraturannya, karena terkait dengan pengaturan seperti ini tidak serta-merta harus menjadi keputusan sekarang. Namun saya sangat respect, saya menghormati Menteri Agama yang sekarang ini mau berdiskusi, mau menerima aspirasi kita, termasuk diskriminasi, hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan kita selama ini sebagai minoritas sudah kita sampaikan. Nah ini penting, ada organisasi yang seperti ini kemudian dari pengalaman umat, agar kita bisa sampaikan ke orang-orang di atas. Tidak mesti terhenti pada kenalan tidak punya uang. Ini saya serahkan. Memulai dan perbaikan ataupun pembangunan rumah dari Pak Suri. Masuk. Om Swastiastu. Pertama-tama kami menyampaikan mengucap ke hadapan beliau Ida Sang Hyang Widi Wangsa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya secara pribadi merasa terima kasih kepada teman-teman Paskor, Dispekornas, dan juga teman-teman Dikorda Puskor Banyuwangi atas bantuan yang diberikan kepada kami dan perhatiannya kepada kami, sehingga kami benar-benar sangat bahagia bisa dibantu. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman, dan sebagai motivasi saya menjalankan dharma dan bakti saya kepada ajaran saya, yaitu ajaran agama Hindu, lebih kuat lagi. Dan pesan saya kepada teman-teman, dan saya berharap teman-teman yang ada di Banyuwangi baik di Bali mendapatkan suatu kesehatan dari Ida Sang Hyang Widi Wangsa dan juga rezeki, dan bukan berarti di saya saja, tapi di semuanya, di semua pihak bisa melanjutkan visi misi pengembangan dharma ini yang lebih baik. Bukan berarti di desa Dongkepang atau di Kecamatan Gatrimo saja, tetapi seluruh
seluruh Kabupaten Banyuwangi dan bahkan di Bali nantinya. Jadi harapan kami kita bisa berlanjut, dan mungkin di desa ini juga akan terbentuk motivasi, dorongan untuk bisa membantu, dan mudah-mudahan saya dibantu dan saya bisa memperbaiki ekonomi saya, sehingga saya ketika kalau ekonomi saya bisa terbantu, maka saya akan membantu teman-teman yang lain untuk bisa melanjutkan perjuangan daripada teman-teman semuanya. Jadi saya terima kasih, dan saya akhiri. Om Shanti 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 Om.